Nah, kemudian ada faedah dari Ibnu Daqiq al-Eid. Maaf. Sebagian fuqaha, beliau katakan, sebagian fuqaha membagi lewatnya seseorang di hadapan seorang yang sholat ini menjadi 4 keadaan. Keadaan yang pertama, an yakuna lil mar manduha 'ala al-murur baina yaday al-musalli wa lam yata'arrad al-musalli lidzalika fa yaftassu al-mar bil ithm in marra. Jadi seorang yang hendak melewati ini, dia melewati hadapan seorang yang sedang sholat, padahal ada keleluasaan di belakang di belakang seorang yang sedang sholat. Tetapi dia memilih untuk melewati hadapannya. Maka dalam hal ini dosanya ditanggung seorang yang melewati tersebut. Jadi seandainya antum sholat di shaf pertama, di masjid itu hanya ada 2 shaf katakanlah. Antum sholat di shaf pertama, semestinya orang ini bisa melewati shaf kedua karena di belakang antum kosong, tetapi dia memilih melewati hadapan antum karena pintu keluar dekat, lebih dekat apabila melewati hadapan antum. Maka dosanya ditanggung oleh orang yang melewati. Orang yang sholat tidak salah apa-apa karena dia menyisihkan tempat di belakangnya untuk lewat. Kemudian keadaan yang kedua atau bentuk yang kedua, sebaliknya. Bagaimana? An yakuna al-musalli ta'arrada lil murur. Seorang yang sholat ini dia tidak sama sekali menyisakan tempat untuk seorang yang melewati untuk lewat. Katakanlah pintu ada di sebelah sana, dan di belakang ini tembok, dia sholat di sini. Ya, katakanlah dia sholat di belakang, shaf kedua. Dia sholat di shaf kedua, pintu di shaf sini. Tidak ada lagi celah bagi seorang yang hendak melewati untuk lewat kecuali dari hadapannya. Maka di sini yang berdosa hanyalah satu, siapa? Seorang yang sholat. Sedangkan orang yang melewati dia tidak berdosa karena dia tidak mempunyai pilihan lain kecuali melewati orang yang sholat tersebut, karena seorang yang sholat tidak menyisihkan tempat atau ruang untuk dilewati. Kemudian yang ketiga, seorang yang sholat ini dia sesungguhnya hanya ta'arrad al-musalli lil murur. Artinya di sini seorang yang sholat ini keadaannya seperti berada di tengah-tengah. Ya, katakanlah pintunya di sebelah sini, dia berada di tengah-tengah. Semestinya dia kalau mau sholat, kalau dia hendak sholat, dia sholat di hadapan sehingga masih ada ruangan yang luas di belakangnya, tetapi dia sholat di tengah. Dan di sini ada ruangan yang luas di belakang sehingga seorang yang hendak lewat bisa melewati belakangnya, namun orang yang sholat ini melewati hadapannya. Maka dalam keadaan ini dosa ditanggung kedua-duanya. Kenapa? Sebab seorang yang sholat dia tidak menutup celah agar seseorang melewatinya, agar seseorang tidak melewatinya, tapi dia membuka celah dengan sholat di tengah katakanlah. Dan seorang yang hendak melewati tadi tidak melewati belakangnya tetapi tetap melewati hadapannya, maka kedua-duanya mendapatkan dosa. Dan yang terakhir adalah seorang yang sholat tadi tidak menyisihkan tempat untuk dilewati, ya. Dan
seorang yang akan melewati tidak menemukan tempat untuk keluar kecuali tempat itu. Artinya seorang yang sholat dan seorang yang hendak melewati di sini tidak punya pilihan lain, maka apabila dia lewat tidak ada seorang pun yang berdosa. Nah, ini keempat faedah yang bisa antum temukan dalam kitab Ihkamul Ahkam, Syarh Umdatul Ahkam pada